dengan kafilah yang berhasil lolos bahkan sempat mengirim orang untuk meminta bantuan dari Mekah. Kaum Quraisy Mekah yang telah kesal kepada kaum muslimin segera merespon dengan mengirim surat ancaman, dan surat ancaman tersebut segera dikirim oleh kafir Quraisy kepada mereka yang langsung diberikan kepada Abdullah bin Abu Sufyan. Kaum kafir mengirimkan surat ancaman ke kaum muslimin. Surat diberikan kepada Abdullah bin Ubay. Kemudian surat diberikan kepada Abdullah bin Ubay yang berisi, janganlah kalian merasa bahwa kalian telah lolos dari kami menuju Yathrib. Kami akan mendatangi kalian, akan menyeret kalian, merampas istri-istri kalian di tengah negeri kalian. Apa ini? Ketegangan setelah 12 muhajirin yang dipimpin Abdullah bin Jasir diutus Rasulullah ke Nakhla untuk menyelidiki rombongan dagang Quraisy. Kaum muslimin menjadi mata-mata dan diketahui oleh kafir Quraisy. Kalian siapa? Kaum Quraisy menghapus kaum muslimin, dan kaum kafir langsung melaporkan dan menangkap kaum muslimin kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Kamu telah menangkap kaum muslimin. Apa? Dia akan melakukan perang. Kemudian dari kaum kafir Quraisy merencanakan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah atas kekesalan mereka. Kemudian ketika kaum muslimin mendengar berita itu, lalu Rasulullah menyiapkan pula pasukannya yang ada di Madinah. Kemudian dari Abu Jahal, Abu Lahab mengumpulkan banyak pasukan, dan terkumpulnya sebanyak 1000 pasukan. Kemudian dari kaum muslimin terdapat 313 pasukan, bersama Rasulullah menjadi 314 orang. Sampai ketika itu di malam hari, teman-teman, Rasulullah bersama pasukannya melakukan istighosah, berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya yang setinggi-tingginya. Dan kemudian Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kaum muslimin engkau kalahkan di peperangan ini, maka tidak akan ada Islam
kemana-mana. Tidak akan ada Islam yang akan melanjutkan generasi-generasi Islam. Kemudian kedua belah pihak dari kedua pasukan itu bertemu antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Suruh maju, suruh kamu. Kamu siapa? Bukan kamu. Kami mau orang setara dengan kami. Sudah, balik. Kami dari kaum muslimin. Aku balik. Kalau gitu, kami terima tantangan kalian. Ya. Sekarang kita buktikan. Satu lawan satu. Ya. Allahu Akbar. Dan pertempuran terjadi antara kedua pasukan yang jumlahnya 1000 pasukan dari kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin yang berjumlah 314 orang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas pertolongan dari Allah dengan kalahnya jumlah, maka malaikat turun untuk membantu kaum muslimin. Hanya perang Badarlah menjadi perang satu-satunya dari kaum muslimin yang dibantu, yang turun malaikat di peperangan itu. Kemudian teman-teman, setelah kemenangan umat Islam tersebut, Rasul meminta pendapat kepada Abu Bakar. Kemudian Rasul menanyakan bagaimana terhadap tawanan-tawanan perang Badar ini akan kita apakan. Ya. Kemudian kata Abu Bakar, ya, Abu Bakar menjawab, ya, biarkanlah mereka menjadi tebusan bagi keluarga mereka. Kemudian teman-teman, Rasul bertanya kembali kepada Umar, ya. Kemudian Umar menjawab, yang menjadi tawanan ini biarkanlah mereka dibunuh atas keluarga mereka. Kemudian Rasul dengan tegas bertanya, wahai Umar, kenapa engkau, ya, memberikan pendapat yang sangat keras sampai harus membunuh dari keluarga mereka yang menjadi tawanan mereka? Kenapa? Ya, karena kata Umar, teman-teman, bahwa mereka datang ke medan perang itu, ke peperangan itu, teman-teman, adalah mereka ingin membunuh kita. Mereka membawa senjata, mereka membawa pedang untuk membunuh kita. Ya. Ketika itu dikisahkan, teman-teman, bahwa Rasulullah memiliki kecenderungan untuk memilih dari pendapatnya Abu Bakar, ya, yang menjadi tebusan bagi keluarga-keluarganya. Ya. Akhirnya teman-teman, ya, keesokan harinya, ya, Rasul bersama Abu Bakar itu menangis di masjid, teman-teman, ya, sedang menangis. Dan kemudian datanglah Umar menghampiri mereka dan bertanya Umar, wahai Abu Bakar, wahai Rasulullah, kenapa kalian menangis? Kenapa kalian menangis? Ya, beritahu aku penyebabnya apa, agar aku bisa menangis juga seperti kalian. Ya. Kemudian teman-teman, Rasulullah menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, celakalah kami, ya, bahwa seandainya Allah tidak mengampuni kami, ya, maka Allah akan memberikan azab kepada kami, kecuali engkau, pendapat engkau lah yang paling benar, katanya gitu, ya. Ya. Karena Allah Maha Pengampun, ya, makanya dibenarkan, ya. Kemudian teman-teman, ya, ketika Rasulullah menyetujui usulan Abu Bakar, beberapa saat sebelum meninggalnya Badar, Rasulullah memberikan perintah agar mengubur sekitar 20 orang Quraisy yang tewas ke dalam sumur Badar, dan para tawanan lain yang masih hidup ditempatkan pada beberapa keluarga muslim di Madinah dan mendapatkan perlakuan yang baik. Ya.
Nah itulah teman-teman kisah dari perang Badar, ya. Perang yang keberapa teman-teman? Perang yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan bagaimana teman-teman dari peperangan itu, jumlah pasukannya sama atau beda? Jauh beda teman-teman, ya. Ya. Tapi ya, dengan pertolongan Allah, ya, kaum muslimin dapat memenangkannya, ya. Misalnya teman-teman untuk selanjutnya akan ada penguatan, ya, dari Ustadz Iqbal, ya, kepada Ustadz Iqbal dipersilakan, ya. Oke teman-teman, ya, dengarkan dengan baik, ya, apa yang disampaikan supaya bisa dipahami, ya. Itu mana? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nanti Bapak akan sampaikan di sini? Ada yang ngobrol, tengok belakang, tengok kiri, Bapak akan suruh depan sini. Setuju? Oke. Barusan teman-teman sudah melihat drama bagaimana terjadinya suatu perang yang luar biasa yang menjadi sejarah besar bagi kaum muslimin. Bagaimana ketika itu teman-teman kaum muslimin cuma mempunyai pasukan sedikit, cuma 313 saja. Sedangkan orang kafir berjumlah 1000 ditambah 700 kuda dan juga ditambah 300 unta. Kira-kira menang mana teman-teman? Kalau secara pikiran kita teman pasti menang siapa? Quraisy. Tapi bagaimana Allah menurunkan kemenangan bagi kaum muslimin? Dengan apa? Dengan semangat mereka. Dengan semangat mereka. Tadi teman-teman, ketika kaum muslimin menang, bukan kaum muslimin nggak ada yang meninggal teman-teman, bukan nggak ada yang sakit, ada. Bapak kan kisah sedikit teman-teman. Ada suatu sahabat Nabi namanya Abi Qatadah. Teman-teman ketika tadi melihat perang itu, ada di antara kaum kafir Quraisy apa? Dia melemparkan sebuah panahnya sampai dia masuk ke matanya. Dan panahnya itu teman-teman masih ada di nempel di matanya. Bagaimana dia merasakan sakitnya, perihnya. Kemudian sahabat yang bertanya, "Wahai sahabatku, apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah kamu rasakan?" Bayangkan teman-teman, matanya ini sudah keluar dari kelopaknya dan menggantung di sini, udah keluar, dan itu uratnya masih nempel teman-teman. Kemudian Abi Qatadah ini sudah sangat kuatnya merasa sakitnya sama sahabatnya, dibawa ke Rasulullah. "Wahai Rasulullah, lihat mataku ini, barusan aku kena panah. Adakah doa untukku?" Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, "Wahai Abi Qatadah, apa yang kamu mau sekarang? Apa yang kamu mau sekarang?" Akhirnya, "Enggak ada ya Rasul. Aku hanya ingin pahala jihad. Aku hanya ingin masuk surga bersama keluargaku nanti. Tapi kata Rasul, aku bisa menyembuhkan matamu sekarang juga. Cukup aku berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan menyembuhkan kamu." Akhirnya apa? Abi Qatadah menjawab, "Kalau gitu ya Rasul, aku pilih dua-duanya. Aku mau mataku sembuh,
dan aku nanti mau masuk bersama keluargaku nanti di surga. Akhirnya Rasul ini menjawab, iya. Akhirnya Rasul mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang mulianya itu ditempelkan ke matanya Abi Qatadah. Ditempelkan teman-teman. Sambil diangkat matanya ini gini. Dengan membaca doa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Ketika diangkat pelan-pelan matanya, tangannya, apa yang terjadi? Sembuh total teman-teman. Bahkan